Dulu saya bisa jalan-jalan keliling desa setiap pagi, bahkan tanpa sandal. Suara itu datang dari seorang perempuan yang duduk di kursi rotan, menatap keluar jendela. Wajahnya berkerut tetapi penuh tekad. Namanya Sumarni, 79 tahun, seorang pensiunan guru sekolah dasar di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta. Ia bukan perempuan biasa. Selama puluhan tahun, ia mengajar membaca, menulis, dan pelajaran hidup kepada anak-anak di desa. Ia biasa bangun pukul 5 pagi, menyapu halaman sendiri, lalu berjalan mengelilingi desa sejauh 1 kilometer sambil menyapa penduduk. Namun kini, semuanya berbeda. Kini, kaki kirinya terasa berat. Lututnya sakit seperti ditusuk jarum setiap kali ia mencoba berjalan. Tangga depan rumah hanya berjarak 3 langkah, tetapi rasanya seperti mendaki gunung. Saya harus berpegangan pada dinding untuk pergi ke kamar mandi, katanya kepada cucunya, Tania, yang tinggal bersamanya. Saat langkahnya mulai tersendat-sendat, masalah itu bermula sekitar setahun lalu. Awalnya, ia hanya merasakan kesemutan di pagi hari. Kemudian, kakinya menjadi kaku jika ia terlalu lama duduk. Lalu, tiba-tiba suatu pagi, saat ia hendak bangkit dari kursi makannya, lututnya seperti terkunci, tidak bisa ditekuk, tidak bisa diluruskan. Dokter menyebutnya pengapuran sendi atau osteoartritis ringan, bukan kondisi yang serius, katanya. Namun, bagi seseorang seusia Sumarni, hal itu cukup membuatnya tidak bisa berjalan. Anak-anaknya yang tinggal di kota mulai menyarankan agar ia menggunakan kursi roda atau setidaknya tongkat. Namun, Sumarni menolak. "Saya tidak lumpuh, saya hanya mengalami sedikit kesulitan," katanya tegas. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia takut. Ketakutan yang tak terucapkan. Setiap malam, saat azan berkumandang dan suasana rumah mulai sunyi, Sumarni duduk sendirian di kamarnya. Ia menatap kakinya, kaki yang telah membawanya ke sekolah sejauh 2 kilometer. Kaki yang telah menari-nari di acara 17 Agustus. Kaki yang telah berjalan tanpa lelah seumur hidup. Kini, kakinya gemetar hanya untuk berdiri. Dan bukan hanya tubuhnya yang mulai melemah, semangatnya pun melemah. "Aku takut aku akan semakin melemah karena tidak bisa berjalan. Namun, aku lebih takut lagi jatuh," bisiknya pada dirinya sendiri suatu malam. Ketika harapan datang dari koran, segalanya berubah suatu pagi. Ketika cucunya, Tania, pulang dari pusat kesehatan warga lanjut usia sambil memegang selebaran. Koran itu sedikit kusut dan memiliki judul, "Jika Anda tidak bisa berjalan, bergeraklah semampu Anda. 9 aktivitas alternatif untuk berjalan bagi lansia." Ibu Sumarni menatapnya dengan skeptis. "Apa ini?" tanyanya. "Selebaran dari puskesmas, Bu. Katanya banyak lansia yang tidak bisa jalan tapi masih bisa beraktivitas. Coba ini dulu." Awalnya, ia hanya menaruh selebaran itu di meja dapur. Namun malam itu, saat tidak bisa tidur, ia membuka koran dan membacanya perlahan. Latihan napas dalam, mengangkat dan menurunkan kaki di kursi, memutar pergelangan tangan. Matanya berbinar. Apakah gerakan-gerakan kecil ini bisa menggantikan berjalan, pikirnya. Namun di balik keraguan itu, ada secercah harapan. Mungkin ini bukan akhir. Mungkin ia masih bisa bergerak, meski tidak melangkah sedikit pun. Langkah ragu-ragu. Pertama, pagi harinya, Ibu Sumarni mengajak Tania ikut. Dengan bantuan kursi makan dan bantal kecil, ia duduk tegak dan mulai mencoba gerakan tarik napas dalam-dalam lewat hidung. Tahan selama 3 detik, lalu keluarkan perlahan lewat mulut. 1, 2, 3. Ia mengulang gerakan itu sebanyak 5 kali. Tidak terasa berat, namun kepalanya terasa lebih segar. Napasnya sedikit lebih panjang. Ia terus mencoba mengangkat satu kaki dari kursi secara perlahan. Pertama kaki kanan,
Kemudian kaki kiri. Tidak terlalu tinggi, hanya 10-15 cm dari lantai. Namun, itu lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Ia mulai mencoba gerakan ketiga, memutar pergelangan tangannya searah jarum jam, lalu berlawanan arah jarum jam. Setelah 10 menit, ia berhenti. Wajahnya sedikit berkeringat, namun kali ini ia tersenyum. Aku bergerak lagi, meskipun aku belum bisa berjalan. Dan roh pun menyala. Hari kedua, ia mengulang gerakan itu. Hari ketiga, ia menambahkan gerakan keempat. Hari keempat, ia perlahan bangkit dari kursinya dan duduk lagi. 3 kali. Anak tetangganya melihat dari jendela. "Kamu berolahraga, Sumarni." Ia tersipu. "Ya, kamu berolahraga, tetapi versi duduk," jawabnya. Dan pada saat itu, ia merasakan dirinya sendiri lagi. Ia mungkin tidak dapat berjalan sejauh dulu, namun kini ia tahu gerakan itu bukanlah langkah melainkan tekad. Namun perubahan itu baru saja dimulai. Setelah seminggu mencoba 3 dari 9 gerakan, Ibu Sumarni mulai merasakan perubahan kecil. Ia tidur lebih nyenyak. Tangannya tidak lagi kaku saat memegang cangkir. Ia dapat membaca lebih lama tanpa cepat lelah. Namun dalam pemahamannya, rasa ingin tahu yang lebih besar kini muncul. Apa saja 6 gerakan lain yang dapat saya lakukan dari rumah ini? Karena jika gerakan kecil saja bisa membawa hasil yang besar, maka gerakan yang dilakukan secara terus-menerus niscaya akan membawa perubahan yang lebih besar lagi. Cerita selanjutnya kita akan belajar lebih lanjut 9 latihan alternatif jalan kaki. Latihan 6 bisa dilakukan sambil menonton TV. Sumarni kini memulai harinya bukan dengan secangkir teh, tetapi dengan senyum kecil di depan kursi rotan milik orang tuanya yang sudah lama ada. Ia telah mempraktikkan rutinitas baru selama 7 hari. Meskipun ia tidak dapat berjalan jauh, ia terus bergerak. Dan itu membuatnya merasa hidup. Setiap pagi, cucunya Tania membantu menyiapkan bantal tambahan, air hangat, dan tentu saja selembar kertas berlabel 9 aktivitas jalan kaki alternatif untuk lansia yang sebelumnya telah disisihkan. Sekarang sudah ada 3. "Nek," kata Tania, sambil mengenakan sandalnya agar tidak tergelincir. Sumarni mengangguk. "Kita akan menambahkan 1 lagi hari ini. Aku penasaran. Apa yang keempat?" Dan dari situ, mereka mulai mengeksplorasi setiap gerakan jalan kaki alternatif sangat sederhana, namun sangat bermanfaat. 1. Bernapas dalam. Memperkuat jantung dan paru-paru. Gerakan pertama ini telah menjadi ritual pagi Sumarni. Duduk tegak dengan kedua tangan di lutut. Ia menarik napas dalam-dalam selama 3-5 detik. Menahannya, lalu mengembuskannya perlahan. Setiap kali ia melakukannya, rasa damai menyebar ke seluruh dadanya. Rasanya seperti menghirup sumber energi baru. Katanya, gerakan ini membantu sirkulasi darah, melatih diafragma, dan sangat bagus untuk orang tua yang kesulitan bergerak. 2. Berbaris di atas kursi, berjalan tanpa langkah. Gerakan ini seperti berjalan sambil duduk. Sumarni mengangkat lutut kanan dan kirinya dari kursi satu persatu. Awalnya, ia hanya melakukannya 10 kali, lalu menambahnya menjadi 20 kali. Rasanya seperti saya berbaris saat masih muda, candanya. Namun, efeknya nyata. Otot pahanya mulai bekerja lagi dan sirkulasi darah ke kakinya meningkat. 3. Rotasi pergelangan tangan dan kaki, anti kaku. Latihan ini menarik karena dapat dilakukan sambil duduk. Ia memutar pergelangan tangannya ke kanan, lalu ke kiri, dan melakukan hal yang sama pada pergelangan kakinya. Apa efeknya? Tangannya yang tadinya kaku saat memegang sendok, kini lebih lentur. Bahkan saat menyulam taplak meja, ia merasa lebih lincah dibanding minggu lalu. 4. Latihan duduk berdiri dari kursi, melatih keseimbangan. Latihan ini membutuhkan keberanian, namun
Ibu Sumarni melakukannya dengan sangat hati-hati. Ia bangkit dari kursi secara perlahan, lalu duduk. Awalnya hanya 2 kali. Pada hari ketiga, ia melakukannya sebanyak 5 kali. Ia mulai merasakan otot paha dan punggungnya bekerja. Seperti simulasi berjalan, tetapi lebih aman, kata Tania yang berjalan di sampingnya. 5. Membaca nyaring selama 5 menit. Latihan untuk otak dan paru-paru. Siapa sangka membaca bisa menjadi olahraga. Setiap sore, Ibu Sumarni membacakan 1 halaman cerita anak dengan nyaring. Kadang-kadang ia membacakan surat pendek dari Al-Quran. Apa perannya menjadi lebih kuat, dan ingatannya pun meningkat. Dulu saya mudah lupa nama tetangga. Sekarang saya mulai ingat siapa saja cucu-cucu Ibu Narsih, katanya sambil tersenyum. 6. Senam wajah bisa dilakukan sambil nonton TV. Ini gerakan favoritnya. Sambil nonton serial TV favoritnya di sore hari, Sumarni mulai menggerakkan otot-otot wajah, membuka mulut lebar-lebar, tersenyum selebar-lebarnya, mengerutkan kening, lalu mengangkat alis. Senam ini membantu melatih otot-otot wajah, mencegah kekakuan, dan melancarkan peredaran darah ke kepala. Apa hasilnya? Ia sering tertawa sendiri. Tania pun sangat senang. Nenek jadi lebih ekspresif sekarang. 7. Mengayunkan lengan sambil duduk, senam berirama. Dengan posisi tegak, Sumarni bergantian menggerakkan tangan kanan dan kiri. Ditambah sedikit gerakan shoulder jerk. Senam ini membantu melatih koordinasi tubuh bagian atas, menjaga ritme, dan menciptakan sensasi bergerak seperti saat berjalan normal. 8. Pijat telapak kaki, melancarkan saraf dan sirkulasi darah. Setiap malam sebelum tidur, Tania membantu Sumarni memijat telapak kakinya dengan bola karet kecil. Bola perlahan bergulir dari tumit ke ujung kaki. Awalnya geli, tapi sekarang terasa enak, katanya. Gerakan ini membantu relaksasi, meningkatkan kualitas tidur, dan merangsang titik refleksi. 9. Latihan jari, gerakan kecil, manfaat besar. Latihan terakhir adalah gerakan jari buka dan tutup jari. Kepalkan, lalu buka lagi. Dilanjutkan dengan pijatan ringan di sela-sela jari. Sebelumnya, jari-jari Sumarni kaku, membuatnya sulit membuka tutup botol. Namun setelah seminggu melakukan gerakan ini, ia mampu membuka stoples kecilnya sendiri. Tangan saya terasa lebih hidup, katanya, memperagakan gerakan jari seperti piano. 9 gerakan, 20 menit, mengubah hidup. Sekarang, Sumarni memiliki rutinitas baru. Pagi hari untuk bernapas dan berjalan di atas kursi. Sore hari untuk peregangan dan membaca. Malam hari untuk latihan wajah dan pijatan ringan. Hanya butuh 15-20 menit sehari. Namun, efeknya terasa di seluruh tubuh. Lebih dari itu, antusiasmenya kembali menyala. Saya mungkin tidak bisa berjalan terlalu jauh lagi. Namun, saya masih bisa bergerak. Dan selama saya bisa bergerak, saya tidak akan terkalahkan. Namun, suatu hari, ia bertanya lagi pada dirinya sendiri. Sambil menatap cermin, Sumarni berpikir, jika saya berhenti bergerak sekarang, apakah semuanya akan menjadi lebih lemah? Apakah tubuh saya akan menua lebih cepat jika saya tidak mempertahankan kebiasaan ini? Anperi, watu niat didampade, padiatunti. Dan dari situlah, ia mulai meneliti apa saja efeknya jika orang tua berhenti bergerak terlalu lama dan bagaimana kita bisa tetap kuat secara mental seiring bertambahnya usia. Di bagian berikutnya, kita akan mempelajari lebih lanjut dan membahas bahaya berdiri diam terlalu lama. Apa yang terjadi pada tubuh orang tua jika mereka tidak bergerak? Pagi itu, langit agak mendung. Angin sepoi-sepoi bertiup dari timur, menggesek daun rambutan di halaman. Di dalam, Ibu Sumarni duduk di kursi yang menghadap jendela sambil memegang secangkir teh hangat. Sudah hampir 3 minggu sejak ia memulai rutinitas 9 gerakan untuk menggantikan jalannya yang biasa ia lakukan dengan pakaian kaki. Tubuhnya terasa lebih baik. Ia tidur nyenyak.
tawanya kembali ceria. Namun entah mengapa pagi itu ia merasa gelisah. Jika suatu hari nanti aku berhenti melakukan ini, apa yang akan terjadi pada tubuhku? Pertanyaan itu terus muncul. Tanpa ia sadari, ia mencoba menepisnya. Namun semakin ia menepisnya, pertanyaan itu semakin bergema. Mungkin karena ia bermimpi tadi malam duduk di kursi roda, tidak dapat berdiri, dan ruangan tampak kabur seolah diselimuti kabut. Ketakutan yang tidak ingin Anda akui, tidak banyak orang tahu bahwa bagi sebagian orang lanjut usia, ketakutan terbesar bukanlah kematian, tetapi kehilangan kendali atas tubuh mereka sendiri. Tidak bisa mengangkat tangan, tidak bisa berdiri tanpa bantuan, tidak bisa buang air kecil tanpa bantuan. Sumarni mengalaminya saat lututnya kaku tahun lalu, dan dia tidak ingin kembali ke masa itu. Hari itu, dia membuka buku catatan kecilnya. Dia mulai menulis pertanyaan di halaman pertama. Apa yang akan terjadi jika orang tua berhenti bergerak? Dia menunjukkan kertas itu kepada Tanya. Nak, coba cari tahu. Aku ingin tahu, agar aku tidak pernah ceroboh lagi. Dan jawaban yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Diam bukanlah istirahat, itu adalah ancaman yang sunyi. Tanya mencetak beberapa artikel dari pusat kesehatan dan situs web untuk orang tua. Kemudian mereka membacanya bersama di sore hari sambil duduk di teras. Dan halaman demi halaman, mereka menyadari tidak bergerak sama saja dengan mempercepat proses penuaan. Beberapa fakta yang mengejutkan Sumarni. 1. Otot melemah setelah 7 hari tidak aktif. Orang tua kehilangan 3,5% massa otot mereka hanya setelah 1 minggu tidak aktif. Ini disebut atrofi otot, suatu kondisi yang terjadi ketika otot-otot hilang karena penuaan dan kurangnya gerakan. Akibatnya, orang tua mengalami kesulitan berdiri dari posisi duduk, mudah terjatuh saat berjalan, tidak dapat membawa benda ringan. Sumarni memegang pahanya dan berkata, "Dulu pahaku sangat kaku, sekarang mulai melunak." 2. Sirkulasi darah menurun dan terjadi pembekuan darah. Jika Anda duduk terlalu lama, sirkulasi darah Anda akan melambat. Hal ini menyebabkan tangan dan kaki yang rentan kesemutan, merasa kedinginan meskipun cuaca panas. Risiko terjadinya pembekuan darah meningkat. Dokter dalam artikel tersebut menjelaskan, orang tua yang terlalu lama duduk diam memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk terkena stroke atau serangan jantung. 3. Keseimbangan dan koordinasi tubuh berangsur-angsur hilang. Gerakan sederhana seperti mengangkat celana kaki, memutar lengan, atau melakukan senam wajah tidak hanya membantu otot, tetapi juga melatih saraf motorik dan keseimbangan. Jika tubuh Anda tidak dilatih, otak Anda juga akan kehilangan kemampuan untuk berkoordinasi, yang menyebabkan sering ditandai dengan lantai yang datar, gerakan melambat, kesulitan menjaga tubuh tetap tegak. Ibu Sumarni ingat, pernah menjatuhkan sendok tanpa menyadarinya. Sekarang ia mengerti teorinya. 4. Pencernaan terhambat, nafsu makan berkurang. Terlalu lama duduk diam membuat usus malas bergerak. Hal ini menyebabkan susah buang air besar, kembung, nafsu makan berkurang drastis. Padahal, nutrisi sangat penting untuk regenerasi sel-sel tua. Tubuh yang kurang aktif akan kesulitan mencerna makanan dengan baik. 5. Kesehatan mental menurun. Pikiran kabur dan emosi tidak stabil. Gerakan tubuh berhubungan langsung dengan fungsi otak dan kestabilan emosi. Saat tubuh kurang aktif, aliran darah ke otak berkurang. Hal ini dapat menyebabkan pelupa, mudah lupa, sering bersemangat dan tertekan, susah berkonsentrasi, terlalu banyak duduk membuat tubuh lesu, dan pikiran mati rasa. Demikian kutipan dalam artikel tersebut. Ibu Sumarni mengangguk, seperti dulu sebelum mulai berolahraga ringan. Perubahan yang penuh perhatian sore itu, setelah membaca semuanya, Ibu Sumarni menggenggam tangannya. Diremasnya,
lalu dibukanya lebar-lebar. Ia tahu diam adalah musuh halus yang menyerang dalam diam. Sekarang saya tahu mengapa saya harus terus bergerak. Bukan untuk tetap muda, tapi agar tidak menua sebelum waktunya. Mulai berbagi ilmu dengan teman-teman yang lebih tua. Sejak saat itu, Sumarni mulai menuliskan 9 gerakan yang dilakukannya, disertai catatan pribadi dan kiat-kiat. Ia memfotokopi beberapa lembar dan membagikannya di Posyandu Lansia. Ia juga membuat video pendek bersama Tania yang memperlihatkan cara melakukan senam wajah sambil duduk. Hasilnya, Nahariah 80 mulai melakukan senam jari di pagi hari. Larto 83 menggeser kakinya di kursi sambil mendengarkan radio. Dan grup WhatsApp Healthy Aging pun semakin berkembang. Ternyata semangat itu bisa menular, kata Sumarni, asalkan kita mulai dari diri sendiri. Namun suatu hari ia menerima pertanyaan yang membuatnya berpikir ulang. Pada pertemuan warga senior berikutnya, seorang ibu bertanya, "Bu Sumarni, jika saya tidak bisa melakukan semuanya, manakah yang paling penting?" Bu Sumarni terdiam. Ia menyadari bahwa tidak semua orang bisa melakukan ke-9 hal ini sekaligus. Ada yang sangat lemah, ada yang hanya bisa duduk. Mungkin saya harus mengurutkannya dari yang paling ringan, paling penting hingga yang paling efektif. Dan inilah awal perjalanan barunya. Melanjutkan cerita, kita akan menelusuri pembahasan tentang isu ini. Jika Anda hanya bisa melakukan 3 dari 9 hal ini, maka ini adalah yang paling penting bagi para lansia. Ibu Sumarni duduk di beranda, di samping 2 orang wanita tua di lingkungan tempat tinggalnya Ibu Nahariah dan Ibu Yati. Mereka menikmati pisang rebus dan teh manis sambil berbincang tentang sesuatu yang sangat sederhana, namun menyentuh bergerak di masa tua. "Ibu Sumarni, saya sudah mencoba latihan duduk berdiri," kata Ibu Nahariah sambil mengelus lututnya, "tetapi baru 2 kali, saya mulai gemetar." Ibu Yati mengangguk. "Kadang-kadang saya hanya bisa duduk, lengan saya mulai melemah. Dari 9 gerakan itu, mana yang paling penting jika Anda hanya bisa melakukan beberapa gerakan?" Ibu Sumarni tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata, seolah menyaring semua pengalamannya, semua buku yang telah dibacanya, semua keluh kesah yang didengarnya dari teman-teman lansia lainnya. Kemudian ia membuka mata dan tersenyum lembut. "Jika Anda hanya bisa melakukan 3 gerakan, pilih yang paling sesuai untuk Anda napas, kaki, dan pikiran. Karena jika napas panjang, kaki akan terus bergerak meski sedikit, dan pikiran akan tetap hidup. Tubuh akan bertahan lebih lama dari yang dapat Anda bayangkan." 3 gerakan paling penting untuk lansia lemah lembut, namun menyelamatkan nyawa. Setelah berbincang dengan bidan dari Posyandu dan dokter keluarga, Sumarni menyusun ulang 9 gerakan yang telah dilakukannya. Dan akhirnya, ia memilih 3 gerakan inti yang paling cocok bahkan untuk lansia yang hanya bisa duduk. Berikut pilihannya. 1. Latihan pernapasan dalam, fondasi kekuatan tubuh saat napas pendek. Semuanya menjadi berat, namun saat napas panjang, tubuh memiliki cukup ruang untuk bertahan. Siapapun dapat melakukan pose ini, kapanpun, tanpa harus berdiri, dan tanpa peralatan. Cara melakukannya: duduk tegak, bahu rileks. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik. Tahan selama 3 detik. Buang napas perlahan melalui mulut selama 6 detik. Ulangi 5-10 kali, pagi dan sore. Manfaat: paru-paru kuat, menenangkan jantung, meningkatkan oksigen ke otak, menstabilkan emosi. Bagi Sumarni, latihan pernapasan ini adalah teman setianya saat ia merasa cemas. "Kadang-kadang saya tidak perlu teh atau doa panjang, cukup napas perlahan. Tubuh saya langsung tenang," katanya. 2. Leg marching dari kursi, latihan jalan kaki bebas risiko. Jalan kaki itu penting, tetapi tidak semua orang bisa berjalan. Jadi, tiru saja gerakannya.
Kaki march adalah gerakan mengangkat kaki dari kursi secara bergantian. Gerakan ini aman, tidak menyebabkan jatuh, tetapi tetap melatih otot paha, sendi lutut, dan koordinasi kaki. Cara melakukannya: duduk tegak, letakkan kedua tangan di atas lutut, angkat lutut kanan sekitar 10-15 cm, lalu turunkan. Lakukan hal yang sama dengan kaki kiri. Ulangi 10-15 kali setiap kali. Tips: bisa dilakukan sambil menonton TV. Gunakan kursi yang kokoh, bukan kursi goyang. Bisa ditambahkan alunan musik lembut agar lebih menarik. Manfaat: melancarkan peredaran darah ke tungkai bawah, menguatkan otot kaki, mencegah penggumpalan darah pada kaki, membantu fungsi kandung kemih. Ibu Nahariah yang dulunya hanya duduk pasif, kini rutin melakukan gerakan ini sambil menonton sinetron. Dulu saya hanya menonton dalam diam. Sekarang, kaki ikut bergerak. Rasanya seperti berjalan tanpa keluar rumah, ujarnya sambil tertawa. 3. Bacakan atau ceritakan kisah, latihan otak dan suara. Berbicara juga gerakan. Suara adalah kekuatan. Jangan tutup mulut sepanjang hari. Membacakan mungkin tampak sepele, namun bagi otak yang lebih tua, hal itu seperti senam otak dan paru-paru secara bersamaan. Cara melakukannya: ambil buku, koran, atau bahkan doa. Bacakan dengan suara keras selama 3-5 menit. Anda juga dapat bercerita kepada cucu atau pasangan Anda. Ulangi 2 kali sehari. Manfaat: menjaga daya ingat, melatih pengucapan dan pernapasan, meningkatkan rasa percaya diri, mencegah isolasi sosial. Sumarni membacakan surat pendek atau dongeng untuk dirinya sendiri, terkadang tersenyum, terkadang menangis. Membacakan dengan suara keras membuat saya merasa hidup, masih berpikir, masih bersuara. Mengapa ketiga gerakan ini yang paling penting? Ibu Sumarni menjelaskan dengan sederhana. Karena nafas, tubuh, dan pikiran adalah 3 hal pertama yang melemah saat kita berhenti bergerak. Jadi, ketiganya adalah hal yang harus dipertahankan terlebih dahulu. Gerakan lain juga penting, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya saat berusia di atas 80 tahun. Namun, bagaimana dengan ketiga gerakan ini? Hampir semua orang bisa melakukannya, asalkan mereka mau, dan tidak hanya secara fisik. Ketiga gerakan ini juga menjaga martabat. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan bagi para lansia daripada merasa terbebani, merasa tubuhnya tidak berguna. Membangun semangat dalam diri sendiri dan di sekitar mereka. Sejak berbagi 3 gerakan kunci ini, banyak lansia di desa Ibu Sumarni mulai mencobanya. Terutama Bapak Sutarno yang awalnya ragu karena tubuhnya lemah, kini membacakan koran pagi dengan suara keras kepada istrinya. Anak-anak muda juga mulai memahami bahwa bersama orang tua bukan berarti merawat mereka sepenuhnya, tetapi memberi mereka ruang untuk mempertahankan kemandirian mereka dengan cara mereka sendiri. Namun, Sumarni masih punya satu kekhawatiran. Suatu malam, saat menulis di buku hariannya, Sumarni menulis kalimat, "Bagaimana kalau suatu hari aku benar-benar tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa mengangkat kaki, tidak bisa membaca, bahkan tidak bisa menarik napas dalam-dalam?" Pertanyaan itu berat, dan ia tahu bahwa itu bukan hanya pertanyaannya, itu adalah pertanyaan semua orang tua yang semakin tua dan merasa hidup mereka semakin pendek. Kemudian ia berpikir, jika tubuhku benar-benar berhenti bekerja, apa yang masih bisa membuat seluruh hidupku bermakna? Dan dari pertanyaan itu, ia menyadari sesuatu yang besar yang belum pernah ia bicarakan dengan siapapun. Melanjutkan cerita, kita akan membahas masalah ketika tubuh tidak bisa bergerak, apa yang masih bisa kita lakukan, kekuatan pikiran dan hati di usia tua. Malam itu, hujan turun perlahan. Angin berdesir lembut melalui celah-celah jendela kamar tidur yang terbuat dari kayu.
Ibu Sumarni duduk di tempat tidur, bersandar pada tumpukan bantal. Di pangkuannya, sebuah buku catatan tua terbuka hingga halaman terakhir. Tangannya memegang pena dengan sisa tenaganya. Di bagian atas halaman, tertulis dengan tinta yang agak goyang. Jika suatu hari nanti aku benar-benar tidak bisa bergerak, apakah aku masih bisa hidup normal? Pertanyaan itu tidak datang dari rasa takut, tetapi dari kesadaran yang mendalam. Usianya hampir 80 tahun. Meskipun ia masih bisa tersenyum, mengangkat kaki, dan membaca dengan suara keras, ia tahu waktu tidak pernah berjanji untuk memberinya kekuatan selamanya. Keheningan bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan baru. Dalam keheningan malam, Ibu Sumarni teringat masa mudanya, saat ia merawat ibunya yang lumpuh total di usianya yang ke-82. Saat itu, ibunya hanya bisa membuka mata dan sedikit menggerakkan jari-jarinya. Namun setiap pagi, Sumarni mendengar ibunya berbisik, "Sumarni, bacakan Al-Quran untukku, tapi kamu harus tetap bersemangat. Bukan karena aku masih hidup, tetapi karena kamu masih punya waktu." Dan kini, puluhan tahun kemudian, giliran Sumarni yang berpikir hal yang sama. Jika suatu hari nanti aku tidak bisa berolahraga, tidak bisa membaca dengan suara keras, tidak bisa mengangkat kakiku, apalagi yang bisa kulakukan agar seluruh hidupku bermakna? 1. Melatih pikiran, berpikir positif, berdoa, dan mengingat keindahan tubuh bisa diam, namun pikiran bisa terus menari. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah cucu-cucuku. Itu sudah cukup untuk menghangatkan hatiku. Berpikir positif, mengingat kenangan indah, dan mendoakan orang lain adalah gerakan batin yang jauh lebih dahsyat daripada gerakan fisik. Gerakan-gerakan itu menenangkan hati, menstabilkan hormon stres, dan bahkan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Setiap malam, Sumarni melatih pikirannya dengan 3 hal. Mengingat 3 hal yang ia syukuri hari itu, berdoa untuk seseorang yang ia cintai, membayangkan sesuatu yang indah yang ia harapkan akan terjadi. Meskipun aku tidak bisa keluar rumah, pikiranku dapat menjelajah dunia. 2. Menyentuh hati, menyebarkan semangat melalui senyuman dan kata-kata. Bahkan ketika tubuh lumpuh, hati yang hangat dapat menyentuh banyak jiwa. Ketika bibir tak lagi kuat untuk berbicara, senyuman dapat menjadi lembut. Ketika tangan tak lagi mampu menggenggam, cinta yang terkode dapat menyembuhkan. Suatu hari nanti, aku mungkin akan berbaring. Namun, jika aku masih bisa tersenyum pada perawat, mengangguk pada cucu-cucuku, atau menatap langit dengan rasa syukur, aku tahu aku belum selesai. Sumarni menulis sebuah kalimat dalam buku hariannya. Tubuhku mungkin lemah, tetapi hatiku harus selalu hangat. 3. Menjadi sumber cahaya, berbagi pengalaman, memberi harapan. Di hari-hari ketika tubuh tak lagi mampu melakukan banyak hal, pengalaman hidup menjadi harta yang tak ternilai. Ibu Sumarni mulai merekam pesan suara singkat. Ia bercerita tentang kehidupan, tentang arti kesabaran, tentang bagaimana menerima usia tua dengan tenang. Cucunya mengunggah pesan-pesan itu ke grup keluarga, lalu ke tetua desa. Suaranya lemah, tetapi pesannya kuat. Jangan malu menjadi tua, dan masih tidak bersyukur. Banyak tetua yang mendengar pesan ini menangis. Mereka merasa tidak sendirian. Mereka merasa masih berguna. 4. Menghidupkan kembali jiwa, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ketika semua gerakan fisik tak lagi memungkinkan, jiwa masih bisa bersujud dengan nyaman. Ibu Sumarni memegang tasbih kecil dari kayu cendana. Jari-jarinya bergetar lembut saat menghitung zikir. Kadang-kadang ia tak lagi bersuara, tetapi dalam hatinya ia masih melafalkan doa. Jika seluruh dunia meninggalkanku, aku masih punya Allah di dekatku. Baginya, gerakan paling dahsyat di usia tua bukanlah lagi senam, bukan lagi berjalan,
tetapi gerakan jiwa yang sepenuhnya berserah kepada Sang Pencipta. Kesimpulan hidup tidak diukur dari langkah yang kita ambil, tetapi dari cahaya yang kita tinggalkan saat ini. Sumarni masih bisa melakukan gerakan-gerakan kecil, namun ia sadar bahwa suatu hari waktu akan merenggut semuanya. Jadi, sebelum hari itu tiba, ia ingin memastikan satu hal. Jika tubuhku berhenti bekerja, maka jiwaku akan tetap hidup dalam diri orang lain. Dan ia menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya. Aku ingin mati sambil bergerak, bukan dengan kakiku, tetapi dengan pikiranku, hatiku, dan doa-doaku. Pesan terakhir untuk para lansia dan keluarga mereka. Jika Anda masih bisa mengangkat tangan, angkatlah dalam doa. Jika Anda masih bisa berbicara, ucapkanlah kata-kata yang baik. Jika Anda hanya bisa diam, diamlah dengan rasa syukur. Karena hidup bukan tentang seberapa banyak kamu bergerak, tapi seberapa besar arti kehadiranmu. Terima kasih telah menonton cerita ini. Jika Anda merasa tersentuh, terinspirasi, atau teringat akan seseorang yang Anda sayangi, entah itu ibu, ayah, nenek, kakek, atau tetangga yang sudah lanjut usia, jangan biarkan pesan ini berhenti pada Anda. Mari sebarkan berita ini. Usia tua bukanlah akhir, melainkan babak baru yang penuh makna. Meskipun tubuh Anda melemah, pikiran dan hati Anda tetap dapat bersinar. Mohon dukung kami dengan klik tombol suka agar lebih banyak orang dapat melihat video ini. Klik tombol berlangganan untuk mendukung kami dalam terus menyajikan konten yang penuh kasih untuk para lansia. Nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan kisah inspiratif berikutnya.